komputer. Tip, kita langsung mulai. Opening IELTS speaking. Jadi waktu teman-teman nanti akan masuk ke ujian speaking dalam IELTS itu adalah bersama native speaker. Ya, jadi penutur asli atau dia adalah seseorang yang penguji yang bersertifikat yang pasti. Jadi Inggrisnya udah pasti bagus banget. Dan juga waktu dia meriksa pun pasti telaten. Gitu ya. Jadi grammarnya, pronunciation, dan juga pemilihan kata, ya. Jadi kalian pakai sophisticated vocabularies atau daily vocabularies itu dibedain juga sama mereka, khususnya untuk writing. Tapi kalau untuk speaking, biasanya kadang kita membutuhkan yang namanya idiom. Idiom itu nanti akan aku jelasin itu apa. Oke? Nah, di sini kita akan mulai pertama dengan sapaan ya. Seperti biasa ya. Kalau selamat pagi, apa teman-teman? Good morning. 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 Ya. Kalau biasa di orang-orang yang punya accent British atau di Australia, R-nya hilang. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Jadi Good morning. R-nya hilang terus sama dia kata kemana ya. Ya benar Kak Nana. Good morning. Hi going. Jadi R-nya suka good afternoon. R-nya kemana? Nggak tahu. Jadi suka dihilangin. Tapi itu nggak ada masalah. Klarifikasi dulu teman-teman, IELTS itu menerima segala jenis aksen, Inggris, British ataupun American. Both of them are okay. Jadi nggak ada masalah ya soal aksen. Jadi nggak ada tuh bilang, oh itu dari Cambridge harus British. Nggak. Dua-duanya diterima. Oke. Nah, ini kita akan masuk ke poin yang pertama yang penting. Ya, jadi biasakan salam ya. Sebut good morning atau good afternoon atau good evening ya. Tapi jangan pernah ngomong good morning Mister. Please, jangan. Karena itu salah. Yang benar adalah good morning Sir. Sir. Iya. Sir. Morning, sir. Ya. Morning, sir. Ya. Karena kalau kalian gunakan Mister, itu harus ada nama di depannya. Entah nama belakang atau nama lengkap. Gitu. Dan kalau misalkan kalian pas lagi ujian, terus kalian cari-cari dulu gitu, name tag-nya siapa namanya. Nggak ada kerjaan. Good morning, sir. Gitu kan. Atau good morning, ma'am. Selesai. Jangan pakai Mister. Itu poin yang pertama. Karena orang Indonesia kalau ketemu orang-orang yang bule, pasti kata-kata pertama, halo Mister. Nah, itu kebiasaan yang nggak bagus. Itu harus dihilangkan. Karena kalau ke bawah sampai IELTS, itu nanti sebelum mulai aja dia udah ngetik 1. Salah ini udah 1, salah. Sayang. Itu baru pertama, apalagi itu kata pertama itu impresi ya. Kesannya buruk. So hari ini di opening IELTS ini adalah cara untuk memberikan impresi yang bagus melalui hal-hal sederhana. Ya, jadi kita bahas hal-hal yang singkat, padat, jelas, praktis, bisa dipakai langsung itu. Oke. So yang pertama, jangan pakai Mister. Itu boleh dicatat. Kedua, ini poin kedua yang penting. Kalau perkenalan diri, biasanya kita suka ngomong gimana? Coba satu orang, Kak Nana deh. Coba perkenalan diri Kak Nana. Nama saya Nana gitu. Oh, English or Indonesia? English. Okay. Hello. Good night. Good evening. Good evening. Good evening. Oh, hello. Good evening, everyone. Bener gak sih? Ya, it's okay Kak. Ini jadi apa? Gugup ya. Tadi bagus padahal itu. Tadi di awal udah bagus Kak. Oke. Mungkin kena gugup, nggak apa-apa Kak. Tenang, tarik nafas. Iya, gugup. Semangat, bisa kan Nana? Oke. Good evening everybody. Sama aja, betul. Hello, my name is Ya, my name Nana. Oke, sampai di situ ya. Biasa kalau kita perkenalan pakai my name is, benar kan? My name is.
Tapi cara yang untuk memperkenalkan diri lebih elegan, kalau social speaking, itu jadi my names. Isi jangan disebut. Jadi my names. Coba My ulangi, name. boleh buka mic-nya. Anyway, teman-teman, saya invite sekali lagi untuk buka kamera. Jadi saya bisa lihat semuanya, gitu ya. Karena masih banyak yang nggak buka kamera, teman-teman. Oke, karena saya akan mungkin satu-satu, kalau misalnya ada kesempatan, saya akan panggil secara gantian. Oke. Jadi coba teman-teman repeat after me. My names, coba. My names. My name. My name. Ya, good, bagus. Sebut. My names. Misalkan Wong Fei Hung misalnya, atau nama kalian sebutlah. My name's Nana. My name's Ilham. My name's Ari. Right? Gitu ya. Jadi instead of using my name is, you have to use my names. Ya, jadi ini untuk lebih singkat. Karena kalian bisa menunjukkan bahwa kalian paham. Karena is itu bisa disingkat. Oke? My names. Itu poin kedua. Oke? Biasanya kalau misalnya nama kalian agak apa ya, misalnya kalian namanya seperti orang China gitu ya, nama kalian 3 huruf, misalnya Wong Fei Hung, kadang dia ditanya, what is your English name? Ya, misalnya, what is your English name? Gitu. Atau kalau kalian tanya juga, what is your full name? Kalau full name ya jawab lengkap ya, my name's Ilham Hidayatullah. Gitu. Gitu. Jadi, my name's Nana iPhone. Itu bukan nama lengkap sebenarnya. Bukan. My name's Ari Wahyu Priyadi. My name's Taufik Ramdhani. Gitu ya. Jadi gitu. Biasa kadang ada kalau misalnya dia nggak tahu atau dia nggak ngelihat di situ, dia misalnya how do you spell it? Tinggal spell ya gampang ya. It's misalkan Erwin. It's E-R-W-I-N. Ya, tinggal di spell. Oke? Okay? Atau kalian bisa juga ditanya what's your name? Kan? So my name is Wong Fei Hung. Wong Fei Hung. Yeah. But you can call me with my English name Daniel. Gitu ya. Kalau Daniel. kalian tapi nggak ada nama yang sulit, orang Indonesia biasa namanya oke-oke lah. Jadi nggak terlalu sulit. Oke, langsung masuk ke poin ketiga. Ini juga salah satu yang menarik. Gitu. Oke, so kita akan menggunakan 2 kata, yaitulah which is. Kata apa yang kita gunakan? Which is. Which is. Ini anak jaksel banget gitu. Anak jaksel banget. Which is itu artinya apa sih? What's the meaning Yang of ada. which is? Yang adalah. Benar. Ya. Yang adalah. Ya kan? Ini dalam bahasa Inggris termasuk dalam grammar boleh dicari ini. Boleh dicari. Mungkin teman-teman juga banyak yang udah tahu. Relative pronoun. Relative pronoun. Relative pronoun itu apa? Nanti aja kita bahas kalau ada kelas grammar. Tapi saya mau nanti kalau dibahas ini panjang ya. Saya bisa jelasin who, which, gitu kan? Kapan digunakan? Ini untuk benda, ini untuk orang dan segala macam. Ini untuk objek, ini untuk subjek. Ah, repot. Terlalu panjang. Tapi yang pasti kita singkat, padat, jelas. Kita akan gunakan ini di IELTS. Ingat kata which is, langsung pakai. Yang adalah. Ya. So, waktu kalian mau kasih tahu where are you from or where do you come from, pakailah kata which is. Kalau dari Jakarta paling gampang deh. I'm from Jakarta. Ingat, ini juga sama ya. Jangan I am, tapi I'm. Tapi apa? I'm. Singkat. Jadi lebih bagus. I'm from Jakarta, which is the capital city of Indonesia. Jadi saya dari Jakarta, yang adalah ibu kota dari Indonesia. Jadi kalau IELTS ini tuh nggak bisa dijawab tuh singkat-singkat doang. Where are you from? Jakarta. Nah, ya benar sih, tapi ya poinnya kurang gitu. Ya, cukup tahu aja gitu maksudnya kata orangnya gitu. Jadi emang harus jago-jago mempercantik kata gitu. Mempercantik kalimat, sorry, bukan kata aja. Kalimat harus. Kata harus dipercantik, kalimat juga harus dipercantik. Jadi harus ada basa-basinya gitu, dan basa-basinya berbobot gitu. Seperti ini which is ini kan menunjukkan relative pronoun. Oh, so when you use which is, the examiner will think that this person, this candidate
has understood relative pronoun. Itu jadi padahal cuma tahu which is doang gitu loh, cuma soal tahu. Tapi karena pakai itu dianggapnya ngerti, dapat 1 poin seenggaknya. So you have impressed your examinator, oke? Okay? Gitu. Jadi Jakarta paling gampang. Tapi kalau misalnya saya dari Bekasi gimana Kak? Dari planet Bekasi bisa juga. I'm from Bekasi, just not far away from Jakarta, the capital city of Indonesia. Oh dari Bandung, I'm from Bandung, kan? Which is located in West Java. Which is located in West Java. Yeah. Atau which is located 2 hours from Jakarta, but it's a bit complicated, yeah. But I think that you can say which is located in West Java. Okay. So, but if you want, kalau kalian mau safe, lebih aman gitu ya, lebih aman kalian pakai Jakarta. Gitu. Kalau misalnya mau yang lain nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalian coba bikin aja. Gitu. Yang penting pakai kata apa? Which is. Gitu. Okay. So until this point, do you have any question? Ya, ada ya, sudah jelas ya ini. Simple masih. Lalu, I'm from Pasir Ris, which is located between Surabaya and Malang. Oh, that's good. That's good. Okay. Pasura, which is located between Surabaya and Malang. That's good. Okay. Tapi itu tambahin S, jangan lupa. Okay. Tapi bagus sudah. Terus yang terakhir biasanya, can I see your identification, please? Can you show me your identification, please? So for this question, you can answer with sure. Here you are. Sure. Here you are. Okay. Or of Sure. course, You. here it is. Here it is. Here it is. Sure. You are. Yeah, that's good. Itu bagus. Okay. So sambil kasih gitu. Ya, here you are tapi disimpan di kantong. Nggak here you are itu jadi sambil ngaco gitu. Ya, jadi seperti itu. So those are the opening questions of IELTS speaking. Oke. Okay. Jadi untuk speaking itu untuk greetings gitu ya, untuk di awal biasanya cuma ini aja udah cukup. Gitu. Nah, jadi ini standar. Oke. Okay. Sisanya kalau dia tanya untuk spell, untuk apa, sih gampang. Gitu. Tapi untuk at least dasarnya kalian sudah paham ya. Itu jadi saya ulangin ada poin yang pertama, jangan pakai kata Mister, pakailah Sir or Ma'am. Kedua, teman-teman, my name-nya itu pakai apostrofi, jangan pakai is, my name. Ya, ini saya. Ya, terus ketiga, pakai kata which is waktu menunjukkan where are you from. Dan yang keempat, untuk ditanya identification, jawabnya bisa pakai 2 ini, atau kalian punya jawaban lain, nggak ada yang salah juga. Ini cuma 2, hanya untuk this is my my answers, oke? Okay? Tapi nggak harus gitu, nggak harus kalian pakai ini. Tapi kalau aku pakai ini. Dan jangan lupa langsung dikasih kartu. Oke, sudah selesai untuk yang pertama ini, kita langsung masuk ke poin yang selanjutnya. Yang kedua ini lebih banyak. Ini materi yang saya kumpulkan jadi satu dari beberapa sumber yang saya pelajari. Lalu saya coba ramu gitu ya dengan kesimpulan, dengan conclusion that I got from many sources, dari sumber-sumber yang banyak. Gitu. Jadi sumber-sumber yang banyak aku jadiin satu dan aku bikin conclusion. Gitu. Oke, teman-teman, ketinggalan Kak, maaf ya, nggak apa-apa, santai. Anyway, teman-teman, kalau misalkan nanti ada tulis-tulisan apa atau nggak salah apa, saya kasih feedback, jangan tersinggung ya. Bukan artinya kalian nggak bisa, tapi justru di sini kita sama-sama belajar. Kalau misalnya saya salah, kalian mau kasih feedback, boleh nggak? Boleh banget, justru kita saling belajar. Because I'm not a native speaker. I can be wrong anytime. Even
we are Indonesian, kita orang Indonesia, kita ngomong bahasa Indonesia pun kalau dilihat dari sisi grammar pasti belepotan. Saya jamin 100%. Kalian ada yang ngambil tes BIPA, nggak mungkin dapat 100 walaupun orang Indonesia gitu loh. Jadi jangan apa ya. Kadang tuh orang Indonesia itu kadang kita malu gitu untuk ngomong gitu. Makanya kita jadi kayak kalah dibanding sama yang lain, mungkin kayak orang Filipina di sini atau orang Malaysia atau orang-orang yang memang di negara mereka tuh English as a second language gitu. Dan mereka lebih pede. Dan kita kebetulan juga diajarin dari kecil grammar harus benar. Enggak, itu ngaco teman-teman. Saya di sini ketemu orang asli dari sini, orang Australia, mereka nggak peduli walaupun kita ngomong nggak benar gitu. Saya ngeliat ada satu orang dari Vietnam, dia ngomong ya seadanya gitu. Tapi ya nggak apa-apa, nggak pernah dibilang sama bos saya gitu, your grammar is suck. Nggak mungkin gitu, itu kasar banget gitu. Your grammar is stupid. Nggak pernah seumur saya dengar kayak gitu. Jadi nggak pernah seperti itu tuh. Jadi jangan pernah takut, pede aja ngomong gitu. Jadi kalau saya pun salah silakan dikritik. Kalau kalian salah pun juga saya akan coba kritik. Bukan berarti kalian nggak bisa atau saya nggak bisa atau kita bodoh, bukan. Tapi justru kita mau belajar bareng. Itu dulu mentalitasnya harus seperti itu dulu. Itu harus paling penting. Kalau dikritik kita malu itu udah susah. Tapi kalau dikritik kita mau belajar, nah itu bisa. Itu pasti bisa. Itu bisa pasti. Karena waktu saya dulu belajar pertama kali bahasa Prancis pun, di kelas saya baca 5 kata, udah langsung disuruh stop sama guru saya. Karena bacanya salah, namanya baru belajar. Gitu. Tapi setelah 1 bulan, 2 bulan, ya udah lancar bacanya. Karena kita mau belajar. Oke? Itu dulu, mentalitasnya harus dibetulin. Oke, lanjut teman-teman. Important tips for IELTS speaking part 1. So, yang sebelumnya itu part 0, cuma greetings. So, this is the part 1. Nah, ini baru mulai part 1. So, IELTS consists of 3 parts. 3 bagian ya. Dan kita akan mulai dengan part 1. Durasinya itu 4-5 menit. Topiknya biasa ada 3. Total pertanyaan ada 12. Kalau kalian ngejawabnya agak lama, itu kadang bisa cuma 10 jawaban, tapi di satu sisi task achievement-nya mungkin dikurangin. Karena kalian ngabisin waktu, wasting time gitu. Jadi usahakan setiap pertanyaan langsung dijawab. Kalaupun toh nggak ngerti, kalian bisa tanya, pardon? Could you please repeat the question? Atau could you repeat the question please? Boleh, tapi jangan sering-sering karena waktunya dia habis, gitu ya. Kalau misalnya nggak paham, boleh tanya, minta could you please repeat the question. Okay. Could you please repeat the question? Could you please repeat the question? Jadi minta ulang. Tapi kalau bisa jangan sering-sering. Listen carefully. The first one is develop your answer. Okay. Kembangkan jawaban kamu. Seperti yang tadi contoh yang Jakarta, jangan cuma jawab Jakarta, Bekasi, Surabaya, Pasuruan, Solo, Jogja. No. You have to develop your answer. Harus dikembangin. At least kalau bisa jawabannya agak panjang. Dan relevan dengan jawabannya ya. Dan panjang-panjang nggak relevan gitu ya. So ini adalah tips yang pertama untuk develop your answer ya. So maybe I would like to ask Kak Chris Messi, coba minta tolong bacain nomor 1 yang ini Kak, yang aku udah tulis 1 kalimat sampai sini. It's essential. I don't see fully. I've shared my screen, but teman-teman bisa lihat? Bisa. Bisa. Kalau aku sih enggak. Sampai nomor 4 kan? Ada practice makes perfect. Develop your answer, understand tenses, use idiom, sama practice makes perfect. Yes, there's a problem. Maybe Kak Chris Messi boleh quit dulu and then join lagi. Mungkin it will be better. Oke? Coba quit, nanti join lagi ya. Linknya masih sama.
Oke, aku Oke. minta coba Kak. Di sini ada 2 nama nih. Mungkin pertama aku mulai dengan huruf Y dulu, habis itu baru huruf Z. Kak Yaya dulu, habis itu baru Kak Zaza. Ini kembaran jangan-jangan ya. Namanya unik. Bagus, bagus. Dari Kak Yaya dulu ayo. It's essential. Itu sampai yang di watermark doang. Ya, sampai di word nomor ya. It's essential to learn how to expand your answer to avoid them being too short. Yeah, good. Kak Zaza sekarang. Coba sampai ke titik yang selanjutnya. Confidence level. You can use 1 sentence, 2 sentence, 3 sentence, or even more, depending on your confidence level. Oke, good. Thank you. Anyway, teman-teman, kalau misalkan ini kita baca apa? One? One sentence, Ya, yang ini? 2 sentence. No, 2 sentences. Jadi ada Oh, S ya. 2 sentences. oh, okay. So you have to pay attention to your pronunciation, Hmm, which is good. You know how to pronounce sentence. But when you put S, so the yes. pronunciation will be different. Ya. Waktu dikasih S, pronunciation-nya pasti berubah. Ya. Jadi 2 sentences. Oke. Thank you Kak Yaya dan Kak Zaza. Selanjutnya aku minta Kak Mary Novita. Di sini mistakes Kak Mary. If you're not confident about making long answers naturally, it's better to keep your answer concise but complete, rather than risking mistakes. Oke, thank you. Welcome. Kak Han. Remember, Hmm. So, Han. oh, Kak Han. Sorry, belum kedengeran di akunya. Remember? Kedengeran nggak? Sekarang udah. Maaf lagi di stasiun soalnya aku. Oh iya, oke. No worries. It's okay. Oke. Ya udah, aku yang baca aja terakhir. So remember, don't make your answers too short. Ya. So teman-teman, apa namanya? Kalau misalkan jawab, sebenarnya nggak ada ketentuan. Kalian harus jawab berapa kalimat. Kalau misalkan teman-teman bisa jawab senatural mungkin, ya, tapi jangan terlalu panjang sampai 20 kalimat, 30 kalimat gitu ya. Tapi standar misalkan kalian bisa 5, 10, it's okay. Gitu kan. Tapi kalau misalkan teman-teman memang berasa nggak yakin gitu ya, so if you are not confident about making long answers naturally, ini harus digarisbawahi ya, naturally, teman-teman ya. Karena kalau kalian bikin pertanyaan panjang tapi mikir-mikir, terus habis itu terkesan dibuat-buat, itu nanti fluency score-nya turun, teman-teman. Jadi harus naturally, like you speak Indonesian, ya. Jadi teman-teman harus jawab itu panjang dan natural. Karena nilai fluency itu dinilai dari teman-teman bisa ngomong panjang tapi nggak ada beban. Tipsnya gimana Kak? Ya udah, kalau misalkan nggak bisa jawab panjang-panjang secara natural, jawablah 2 kalimat, 3 kalimat udah cukup. Atau 1 kalimat tapi ada keterangan tambahan seperti tadi. Ya, itu tips ya. Tapi jangan pernah nggak jawab cuma Jakarta. Do you like pizza? Yes. What? Jelasin sengaja loh. Yes, I like pizza. Especially with the mozzarella cheese on top of that. Kasih keterangan gitu loh. Yes, I like pizza. Because I still remember when I was a kid, when my mother came home, she brought a pizza for me and it was so delicious. It was the best food ever in my life. Kayak gitu loh. Harus ngarang-ngarang yang kayak gitu. Itu lebih baik. Jangan jawab yes, no, would, that, nggak gitu teman-teman ya. Ya, jadi jangan cuma sampai 1 kata doang, itu udah gawat. Oke. Tapi bikin 1 kalimat. Oke. Erwin, Yes, boleh Ilham. jadi better lebih baik pakai word expression, jadi lebih dapat kali ya kalau gitu. Iya. Yang tadi. Yeah. If you can express yourself naturally, itu bagus banget. Ya, jadi kelihatan ngobrol gitu. Karena kita kalau ujian kan mikir, waduh gimana nih, Iya. gitu kan?
Padahal Bikinnya sebenarnya terlalu kaku jadinya. nah iya benar bro Ilham. Padahal IELTS itu sebenarnya waktu speaking itu pengen kita itu ngobrol gitu loh. Bukan ujian. Bukan Yes, ujian. right. Itu salah kalau misalnya gitu. Kalau udah tertekan itu udah salah. Tapi saya memang orangnya gugupan ya gimana? Ya yang mau nggak mau harus latihan. Nggak ada pilihan lain. Latihan terus. Sampai kalian seperti ngomong bahasa Indonesia gitu. Jangankan Inggris, bahasa Indonesia kalau ketemu presiden pun kita juga gugup kok. Gitu kan? Jadi ya balik lagi. Kenapa ketemu presiden gugup? Karena nggak ketemu presiden setiap hari. Tapi kalau sama orang tua nggak mungkin gugup gitu. Kecuali pas lagi lamaran, mungkin gugup. Ya. Jadi apa namanya? Ya itu kebiasaan aja gitu. Kalau untuk sehari-hari ya kita nggak. Jadi harus dibiasakan. Oke. Kedua, jadi ini poin 1 jelas dulu ya. Nggak boleh jawab singkat kalau di IELTS. Kalau singkat tuh udah red flag gitu kalau zaman sekarang. Red flag banget. Ya, nanti kita akan belajar juga. Saya biasanya sarankan teman-teman kalau misalnya kalian kalau bahasa Inggris yang udah cukup oke, silakan mulai dengan bahasa Inggris untuk mengembangkan kalimat. Tapi kalau misalnya toh pun belum, aduh bahasa Inggrisnya belum oke nih, nggak apa-apa. Nanti saya akan coba kasih beberapa pertanyaan ke teman-teman dalam bahasa Inggris. Saya akan kasih di grup. Kalian coba jawab deh, pakai bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Kalian latihan sendiri, tapi kalian jawab. Nanti kalian jawab boleh pakai bahasa Indonesia. Berapa kalimat, habis itu kalian translate. Tapi kalau kalian merasa udah bisa, langsung aja bahasa Inggris. Ya, itu belajar developing ideas. Jadi kalau misalnya udah terbiasa, ya udah. Tipsnya gimana? Ya coba pikirin bagaimana cara untuk develop idea. Kayak tadi saya ngomong pizza, saya nggak cuma ngomong saya suka atau enggak, tapi saya kasih alasan kenapa suka pizza. Itu cara paling gampang. Ngedevelop sesuatu lah memberikan alasan atas statement yang kita berikan. Itu cara paling dasar, memberikan alasan. Kedua, bisa juga memberikan perasaan, bisa juga. Ya. Ketiga, memberikan keterangan tambahan seperti yang Jakarta tadi terletak di mana, statusnya apa dan sebagainya. Ya. Memberikan keterangan tambahan, alasan ataupun perasaan. Itu cara develop idea paling gampang. Ya itu 3 hal yang mungkin saya bisa sampaikan. Sebenarnya banyak sih, cuma itu dasarnya 3 aja yang saya bisa sampaikan sekarang. Gitu. Dan nanti akan terbiasa kalau kalian udah biasa ngarang. Ibaratnya kalau kata orang, kalau udah sering ngibul, lama-lama kan nggak berasa kalau bohong. Ya sama, kalau ya ini akan berlaku bukan artinya kalian harus ngibul, tapi kalau kalian biasa ya nanti jadi bisa karena biasa gitu. Lanjut. Kedua itulah tenses, teman-teman. Nah, ini biasanya nanti saya akan buatkan penjelasan entah di pertemuan selanjutnya atau nanti saya bikin video terpisah tentang tenses. Tapi kalian at least harus untuk di awal aja, sumpah, di awal aja 2 aja lah. Present tense dan past tense. Kalau udah bisa ini, lanjut. Present continuous. Nah, ini lagi tambah deh present future simple. Karena future paling gampang. Dan di sini bisa tambahin present perfect. Jadi 5 ini komponen di awal. 3 di awal itu dipelajari dulu, present tense, past tense, future simple. Lalu pelajari present continuous, present perfect. Kalau udah bisa paham ini, ya udah bisa paham ini, kita udah satu seia sekata gitu untuk paham ini. Nanti saya bisa jelasin di jawaban itu menggunakan tenses ini. Saya juga ada contoh sih nanti di bawah. Gitu. Ketiga, itu pakai idioms yang tadi saya bilang. Nah, ini dia. Ini idioms ini tuh yang paling penting. Simple but means a lot. Ya. Jadi ini ibaratnya pemanis, gimmick gitu ya. Jadi, ternyata dia bisa juga kayak native speaker gitu kan. Idiom itu kayak bahasa Indonesia tuh kayak kepala batu loh, gitu kan. Padahal kepala kita bukan batu, tapi kepala batu. Artinya apa? Kepala batu stubborn ya. Kepala batu itu apa sih ya? Keras kepala, nggak mau apa, kekeh gitu sama pendiriannya gitu kan. Nah itu contoh idiom.
Nanti saya akan kasih lihat di bawah. Terus practice make perfect. Yang pertama tadi saya udah kasih tahu ya, develop idea. Ya, tadi dengan memberikan alasan, perasaan, dan juga satunya lagi yang tadi saya bilang apa tuh? Perasaan, alasan, satunya lagi apa? Keterangan tambahan. Ya itu dilatih terus. Nanti saya kasih, habis selesai kelas ini saya langsung kasih beberapa pertanyaan, langsung buka buku, langsung coba belajar mengarang indah. Tapi kalau bisa jawaban asli juga lebih bagus gitu. Tapi kalau misalkan itu jawaban asli jangan singkat gitu, tapi dikembangkanlah idenya gitu. Lanjut, kalau misalnya udah bisa nanti belajar untuk rekam. Rekam itu sangat penting. Biasanya dulu waktu belajar bahasa Prancis atau bahasa Inggris saya rekam. Saya ngomong, saya rekam, saya dengerin. Oh ternyata pas dengerin, oh ternyata pronunciation gue masih ada yang salah. Terus yang kedua, saya juga biasa ngitungin berapa kali saya ngomong diem. Itu biasakan kalian set goal. Waktu kalian pertama kali rekaman, itu berapa kali kalian gitu. Ya pakai filler kayak gitu. Kalian catat berapa kali. Jadi punya target di rekaman kedua, gue nggak boleh ada misalnya 10 kali di awal. Kedua gue nggak boleh 10, target gue 7. Selanjutnya 5, 3, 2, 1, itu dikembangin terus. Itu dulu teman-teman. Jadi nya itu kurangin. Gitu. Itu fungsi rekaman. Kalau misalnya teman-teman masih belum yakin dengan pronunciation dan juga grammar. Oh, tapi pronunciation sama grammar saya nggak bisa periksa, Kak. Nggak apa-apa. Ini dulu aja. nya itu dikurangin dulu sehingga kalian bisa lebih pede. Kita bangun PD-nya dulu. Gitu. Itu adalah tips and triknya. Contohnya langsung saya kasih juga. Ya. Dari tips and trick itu saya kasih. Kak Ijen left soalnya ada meeting. Ya nggak apa-apa. Ya, thank you ya kalau misalkan udah izin. Gitu. Tapi teman-teman usahain untuk ikut kelas yang online walaupun ada rekaman ya. Ya kalau memang udah mepet banget ya silakan nonton rekamannya gitu. Tapi kalau saya sih lebih prefer teman-teman prioritaskan untuk datang rutin. Oke. Karena kita akan bikin seri. Tapi tetap ada rekaman supaya nggak ketinggalan. Oke. Yang pertama kita akan coba ada conversation sedikit ya. Saya akan coba minta satu-satu. Saya akan berikan pertanyaan lalu kalian akan jawab. Akan pilih. Kak Rizka Naufal, what is your job? Boleh dibaca yang di sini, minta tolong Kak Rizka. Kak Rizka Naufal? Ya, Ya, silakan Kak. Boleh minta tolong, aku minta tolong bacanya. What's your job? I work as an English teacher and have been teaching for over 10 years. Yeah, good. Thank you, Kak. Di sini, teman-teman, saya udah menggunakan tips, yaitulah tenses. Yang pertama, saya menggunakan present tense di sini. Present tense. Karena mengungkapkan fakta. Fakta saya adalah seorang guru bahasa Inggris. Oke. Dan yang kedua, I've been teaching English for over 10 years. Ini saya di sini menggunakan present perfect continuous. Masih ada sambungannya. Jadi present perfect continuous. Yang biasanya digunakan untuk sesuatu yang sudah kita kerjakan dalam kurun waktu tertentu dan biasanya akan kita lanjutkan di dan masih akan berlanjut. Gitu ya. Jadi biasanya kalau untuk memperkenalkan diri tentang pekerjaan, kita biasanya bisa pakai I've been working in this company for 10 years. I've been teaching English for over 10 years. Ya, jadi biasanya kita pakai I have been tambahin verb dan ing ya. Jadi teach, teaching, work, working. Lalu tambahin keterangan waktunya udah berapa tahun. For itu bukan untuk di sini ya. Di sini adalah selama. For over 10 years. Selama lebih dari 10 tahun. Oke. Itu adalah present perfect continuous. Sedangkan present tense digunakan untuk fakta. Oke. Nah, kalau teman-teman udah menguasai tenses pasti waktu dijelasin kayak gini langsung udah langsung tahu gitu.
Jadi kalau belum, nggak apa-apa. Nanti kita akan coba buatkan penjelasan terpisah mengenai tenses juga. Oke. Lanjut, kita mau coba Kak Fajri. Where do you work? Kak Fajri. Alright, thank you, Mister. Yes. I Nah, work. Oh ya. Hello. Jangan biasakan panggil Mister, Sir. Tapi kalau saya jangan dipanggil Sir atau Mister ya. Saya lebih Oh prefer iya, sorry, Pak sorry, Erwin sir. atau Kak Erwin, terserah. Mau panggil nama juga oke sih. Erwin, Kak Erwin. Okay. Okay. Okay, thank you, sir. Nah, I work at a school that is conveniently located just a 10-minute drive from my house. yes. Okay, so I work at school. It is conveniently located just. Nah ini yang aku mau highlight. A 10-minute drive ya. Teman-teman, anyway, thank you Kak Fajri ya. Ini teman-teman kalau mau memberikan keterangan gitu ya, jaraknya 10 menit naik mobil gitu kan, dari rumahku misalkan. Jadi 10-minute drive itu ada strip gitu. 10 strip minute drive. Jadi 10 menit mengemudi dari rumahku. Oke. Ini bisa dipakai juga sebagai expression. Oke, dan di sini kita menggunakan tenses apa? Tenses apa di sini, teman? I work at school that is conveniently located just a 10-minute drive from my house. Itu tensesnya apa, teman-teman? Coba. present present. tense. Present tense. Karena ini adalah sebuah Fact. fact ya, atau fakta. Gitu. Nah, nomor 3 ini saya akan masuk ke apa ya? Kalau dalam bahasa Inggris biasanya vocabulary range ya. Jadi ya apa ya? Jadi kayak variasi vocab, variasi kata-kata. Oke. Lanjut. Aku mau minta Kak Nana, why did you choose that job? Kak Nana. Okay, thank you, sir. Yeah. I choose this job because I have a deep passion for teaching and helping students and change their English skills. Oke. It's incredibly rewarding to witness their progress and success. Thank you Kak Nana. Good. Oke, aku mau tanya dulu pertama. Ini kira-kira tensesnya apa? Ayo. Present tense. Bukan. Saya kasih tahu satu kata Present kunci ya. Ini ada kata did. Kan Did ini untuk past Past tense. past tense. Simple past. Ya, past tense. That's why di sini kalau misalnya present tense itu kita pakai choose, O-nya 2. Tapi kalau past tense O-nya cuma 1. Sehingga itu dibaca I chose. Ya. Jadi verb untuk masa lalu dengan masa sekarang mostly, sekali lagi mostly beda. Ada yang sama nggak? Ada, tapi itu semua harus teman-teman hafal ya. Jadi untuk ini pakai chose bukan choose. Kalau choose O-nya 2 ya. Jadi I chose this job because I have a deep passion. Nah, ini kan pertanyaan past tense. Kok tapi di sini I have a deep passion ini pakai present tense ya? Kenapa ya? Kenapa nggak pakai past tense? Ayo, ada yang tahu nggak? Ada? Nah, nggak ada yang tahu ya. Jawab aja teman-teman. Jawab aja. Salah nggak apa-apa, sumpah. Nggak dosa salah tuh. Jawaban salah itu tidak dosa teman-teman. Kenapa orang kita belajar tuh takut salah gitu. Itu justru dosa. Karena kalau kita nggak pernah salah, kita nggak pernah tahu yang benar. Oke. Coba teman-teman. Continuous perfect tense. Oke, aku kasih tahu jawaban yang benar ya. Jawaban yang benar ini adalah bukan pas. Present tense, teman-teman. Karena ini adalah sebuah fakta. Aku memilih pekerjaan itu terjadinya kapan? Di masa sekarang apa di masa lalu aku memilih pekerjaan?
Masa Masa lalu. Masa lalu. Tapi aku punya passion itu sampai sekarang atau di masa lalu doang? Sampai sekarang. sampai sekarang. Maka itu adalah fakta. Tak. Itu. Jadi dalam satu jawaban, walaupun pertanyaan menggunakan past tense, bisa dijawab dengan variatif tenses. Jadi lebih dari satu tenses, tergantung konteks waktu dalam satu kalimat tersebut. Saya ulangin ya, tergantung dalam konteks waktu dalam satu kalimat tersebut. Oke? Dan di sini saya juga pakai kata it's incredibly rewarding to witness their progress and success. Kalau kalian perhatikan di sini ada yang warna merah satu lagi ya. Sebenarnya ini dua ini artinya mirip tuh. Rewarding itu kan seperti kita mendapat penghargaan. Fulfilling kita juga merasa kepuasan. Kepuasan dan penghargaan itu ya mirip-mirip. Tapi justru saya nggak mau pakai rewarding itu dua kali karena itu akan mengurangi nilai. Jadi biasakan ketika kalian menggunakan satu kata, jangan diulangin beberapa kali. Gitu ya. Misalnya kalian mau ngomong happy. I'm happy to join this class. Bisa diganti. I enjoy when I join the class. Jadi happy bisa diganti enjoy. Atau bisa juga kalian bisa bilang I'm interested, aku tertarik. I'm excited. Jadi banyak pilihan kata, teman. Jadi bukan itu aja. Jadi nanti kita juga akan belajar sinonim. Ya. Sinonim kata. Jadi atau enggak teman-teman bisa bilang hot, panas. Bisa diganti it's boiling. Boiling itu mendidih. Jadi itu harus juga menguasai sinonim-sinonim. Oke. Lanjut. Nomor 4, aku mau minta Kak siapa lagi di sini? Aku mau minta Kak Aslamia. Is it a popular job in your country? Okay. Yeah. Thank you, Kak. Thank you. Is it a popular job in your country? Yes, teaching is quite a popular profession in my country. There's always a high demand for qualified educators, particularly bener gak sih, Kak? Sorry. Keep going. In subjects like English. Oke, good. Jangan takut salah ya. Aku pokoknya mau nanemin dulu. Jangan takut salah. Salah tidak dosa. Oke. Di sini teman-teman cara untuk feedbacknya, ini bukan quiet ya. Ini baca quiet. Kalau quiet itu diam. Quiet. Be quiet. Jadi E-nya duluan. Ini quiet. Quiet itu artinya cukup. Ya. Teaching is quite a popular profession in my country. There is always a high demand for qualified educators, particularly in subjects like English. Oke. Jadi di sini teman-teman saya memberikan keterangannya. Jadi ya, perhatikan cara menjawabnya. Ini mengajar adalah profesi yang cukup populer di negara saya. Dan saya langsung kasih tahu, kasih keterangan tambahan. Ada demand yang tinggi, permintaan yang tinggi untuk pendidik-pendidik yang qualified. Khususnya dalam bahasa Inggris. Oke. Kalau yang nomor 3, ini yang seperti saya bilang tadi, it's incredibly rewarding. Saya memberikan tentang perasaan. Jadi ada yang saya berikan keterangan tambahan, ada yang saya kasih perasaan. And that's how I develop my answer. Nah, itu saya udah kasih contoh di sini. Real, yang tadi saya bilang ada perasaan, dengan bahan. Dan di sini juga ada alasan, because. Ini udah paling gampang ya. Because itu paling standar. Because. Dan saya juga kasih tips langsung, ini simple, boleh dicatat. Kata because itu dia punya sinonim, kita bisa pakai since. Atau kita bisa pakai as. Jadi instead of using because bisa pakai since atau as. Bisa because, since, as. Tapi kalau paling biasanya because itu kalau misalnya kayak
Why are you coming late? Itu biasa lebih cocok pakai because. Gitu kan. Tapi kalau misalkan seperti ini, why do you want to be a teacher? Kalian bisa coba jawab gitu. I want to be a teacher since I see that my mother is a good teacher. Jadi karena aku ngelihat mamaku adalah guru yang baik. And I want to be like her. Ya, jadi bisa pakai since atau as. Ini sinonim, udah aku kasih tahu, because, since, as itu sinonim. Oke. Sebenarnya ada satu lagi, itu for. For itu ya bisa digunakan juga, cuma agak bingung ya takutnya. Tapi yang paling standar itu 3. For itu juga sebenarnya ada because juga. Oke, lanjut. Aku mau coba ke Kak Herlin Nawangsari. Oke. Kak Herlin. Ya. Dan selanjutnya aku mau tanya. Number 5 ya. Number 5 ya. Aku tadi agak bingung 5 apa 6 ya, kok lupa ya. Sorry. Do you like your job? Yes, I thoroughly. thoroughly. Sorry Kak, nggak kelihatan. Sorry. Sorry, bentar, nggak kelihatan. Yes, I thoroughly enjoy my job. It's fulfilling to see my students develop and grow their language abilities. Oke, thank you. Good. Oke, jadi aku seutuhnya gitu ya, seutuhnya menikmati pekerjaanku gitu kan. Nah, ini tadi udah aku jelasin ya, memberikan perasaan dengan kata yang berbeda. Jadi jangan pakai rewarding, tapi pakai fulfilling. Gitu ya. Itu 2 boleh dicatat buat jadi koleksi kata-kata kalian. Oke. Kalau ketemu kata-kata di sini yang kalian nggak paham, boleh tanya dan langsung dicatat, dijadiin koleksi ya teman-teman. Mudah-mudahan koleksinya bermanfaat. Karena sebuah fakta ya betul tadi. Sorry, aku tadi nggak baca. Oke. Lanjut. Aku mau lanjut ke pertanyaan ke-6. Oke. Kita coba selesaikan sampai pertanyaan ini habis ke 11 ya. Oke, ke-6 aku mau lanjut ke Kak. Siapa lagi nih? Ini pada nggak buka kamera. Aku mau coba lanjut ke siapa ya? Yang belum, Kak RH ya. RH. Kak Ridwan apa ini? Atau R ini apa ini? Aku nggak tahu. Kak RH coba. Ya. Saya bukan. Iya benar. Nggak ada yang lain lagi. Oke Kak, kita mulai ya. Do you get along with your colleagues? Absolutely. I have a great relationship with my colleagues. We Yeah, collaborate effectively and support each other in our teaching efforts. Ya, efforts. Oke, good. Oke, jadi di sini apa namanya? Saya memberikan keterangan tambahan ya. Saya ini juga, do you get along with your colleagues? Saya nggak cuma jawab yes, nggak gitu ya, tapi jawab dengan absolutely. Absolutely itu ada tentu saja. Absolutely. Dan dijelaskan, I have a great relationship with my colleagues. Jadi dijelaskan hubungan saya baik dan diberikan keterangan tambahan. Emang great relationship kok bisa? Lu ngapain? Kasihlah keterangan. We collaborate effectively and support each other in our teaching efforts. Ya, jadi memberikan keterangan bahwa kita bisa berkolaborasi dengan efektif dan support satu sama lain untuk usaha-usaha mengajar. Oke, lanjut. Selanjutnya saya mau coba ke Kak Roni Wiranto. What was your first day like, Kak Roni Wiranto? Okay, thank you, Kak. Yuk. My first day was both exciting and a bit nerve-wracking. Meeting my students and getting to know them was a wonderful experience, and my colleagues were very welcoming. Oke, nice Kak. Mantul. Yang ini teman-teman juga saya memberikan idiom ya ini dari sini. A bit nerve-wracking. Jadi bikin gugup gitu loh. Nerve-wracking itu kayak menghancurkan atau kayak wreck apa. Bahasa Indonesia menghancurkan mungkin kali ya. Jadi kayak
saraf-saraf kita itu jadi kayak hancur gitu loh. Ya, jadi apa namanya? Dalam artian gugup. Jadi kayak memberikan efek yang gugup, bingung gitu ya. Jadi stres. Jadi itu namanya nerve wreck. Jadi daripada saya ngomong confused atau stressful kan, atau anxious, saya bisa pakai nerve wracking. Dan ini jadi 1 poin plus dong untuk apa namanya, untuk jawaban kalian. Selain itu saya juga memberikan beberapa rekomendasi idiom yang mungkin kalian udah sering dengar, yaitu a piece of cake. Semuanya coba bilang a piece of cake. Semua boleh nyalain mikrofon, langsung bilang a piece of cake. A piece of cake. Ya, a piece of cake artinya apa? Mudah, Gampang, gampang. easy peasy. Secondly, once in a blue moon. Bilang once in a blue moon. Once in a blue moon. Once in a blue moon. Apa artinya once in a blue moon? Kayak jarang-jarang, kayak tumben, Jarang. kayak Yes. kayak kok tumbenan gitu. Yoi, betul. Betul sekali, Kakak. Jadi jarang banget ya. Good, Kak Aslamia. Jarang banget gitu. Gitu ya, bangetnya beberapa kali lah. Itu biasanya kalau udah pusing nih, kalian mau pakai idiom apa? Aduh, nerve wracking susah, bodo amat. Ganti a piece of cake. Biasanya putar otak tuh. Jadi gimana cara piece of cake? Misalkan kalian ditanya, apa namanya? Do you like your job? Yeah, I like my job. But sometimes I feel that it's hard. Kalian bisa jawab gini, sorry. Yeah, I like teaching actually. But sometimes teaching is not a piece of cake for me. Because there are some students who are serious in learning and some are not. So teaching students who are not serious, it's a challenge for me. And sometimes it also a bit nerve-wracking. Ya gitu, jadi bisa dicampur-campur ya. Itu benar-benar kayak muter otak gimana cara bisa dipakai tapi terlihat natural. Ya. Yang tadi saya coba praktekin, saya pakai kata mudah itu adalah saya walaupun ditanya suka gak sama pekerjaan, bisa bilang suka dan bisa jelasin, kasih keterangan tambahan. Tapi nggak gampang loh. It's not a piece of cake to be a teacher. Jadi instead of you say it's not easy to be a teacher, you can say it's not a piece of cake to be a teacher. Gitu. Paham ya? Jadi apa yang ada di pikiran kalian coba disambung-sambungin gitu dengan cara menjawab. Gitu. Oke, itu ada 3 yang udah saya kasih idiomnya hari ini. Ya, nanti kita tambah pelan-pelan. Tapi yang penting ingat dulu yang 3. Nanti baru ditambahkan. Lanjut. Arin Khairani. What responsibilities do you have at work? Oke, makasih Kak. Ada suaranya kan ya? Ada. Aman. Oke. Arin. What responsibilities do you have at work? My responsibilities include preparing lesson plans, teaching English classes, grading assignments, and providing constructive feedback to help students improve. Good. Ya, di sini saya memberikan keterangan tambah. Oke. Lanjut. Ternyata cuma sampai 10. Saya tadi ngasih nomornya salah dari 9 ke 11. Saya ngaco. Oke, ini udah saya betulin 10 ya. Aku mau coba pilih yang belum ya. Di sini aku mau coba ke Kak Ari Wahyu Priyadi. Nah, sip. If you had the chance, would you change your job? Kak Ari Wahyu Priyadi. Ada orangnya? Oke, nggak ada ya. Kak Alan, coba langsung. Kak Alan. Okay, thank you, Kak. Ya. Currently? Currently, I'm very satisfied with my job. However, I'm open to opportunities that could allow me to grow further in the field of education. For instance, I dream of establishing my own school where I could not only teach but also manage its operation. Iya, oke. Di sini saya mau kasih juga satu tips tambahan, yaitu saya memberikan contoh. For instance, coba semua sebut, bilang for instance. For instance. For instance ini adalah persamaan dari for example. Ini sinonim ya teman-teman. For instance, for example. Ini dapat tambahan
koleksi sinonim lagi. For instance, for example. For instance. Ya, jadi daripada Okay. for example, gantilah sekali-kali pakai for instance. For instance. For instance. Lanjut, Kak Novita terakhir. Do you plan to continue with your job in the future? Kak Novita. Yes, sir. Oke, good. Yes, Kak Novita. Nomor 10. Do you plan to continue with your job in the future? Do you plan to continue with your job in the future? Yes. Yes, I plan to continue working as an English teacher. I'm deeply passionate about the education and envision myself in this role for a long time. Very good. Oke, good. Lanjut ya. Izin live bentar Kak, nanti masuk lagi insya Allah. Udah mau kelar. Udah mau kelar kalau udah jam 11:30. Sorry, di jam di 8:30 ya. Sebentar lagi aku tutup kok, tenang aja. Oke, apa namanya? Jadi kurang lebih seperti itu. Terakhir sebelum aku akhiri kelasnya, ada yang mau bertanya nggak untuk hari ini? Jadi hari ini adalah tips and trick untuk speaking IELTS part 1. Kedepannya mungkin kita akan membahas contoh juga ya. Oke, ada pertanyaan? Mungkin beberapa pertanyaan sebelum aku tutup. Ada, teman-teman? Untuk materinya bisa di-share di grup, Kak. Ya, nanti aku akan share videonya. Mungkin aku share video, materi nanti aku coba share juga deh. Coba. Mesti bisa sih. Ya, aku coba share nanti materi dan juga video. Ya, nanti materi aku share. Ada lagi yang mau tanya, teman-teman, selain materinya? Nanti aku share di grup. Ada? Berarti that's it cuma 3-4 menit aja, Kak, kalau speaking. Iya, Atau kalau ada part-partnya part 1 lainnya? ya. Part 1. Untuk part 1. Oh, part 1. Ya, tapi kalau untuk yang lain ya ada lagi gitu, tambahan lagi. Mungkin total bisa sekitar 15-20 menit satu kali speaking. Jadi tenang aja teman-teman. Teman-teman bayar 3.150.000, nggak mungkin cuma 45 menit gitu loh. Jadi lebih panjang, kalau bisa lebih panjang lagi ya. Nggak sih, itu bukan info bagus sebenarnya, tapi ya itu kenyataannya seperti itu. Oke, ada lagi teman-teman pertanyaan lain? Ya, silakan. Mau nanya, Ya. college bacanya gimana sama bisa dipakai buat rekan kerja nggak? Apa? Sorry. Colleges bacanya gimana sama colleges itu bisa buat kerja nggak? Kalau untuk yang universitas itu college, tapi kalau yang saya kasih tadi itu college, ya. College. Nih, yang ini kan nih, bentar. Nih, tulisannya nggak beda, colleagues. Gitu. Colleagues itu ada rekan kerja. Oh, itu rekan kerja ya? Kolega kali. Ya, kolega, benar. Bahasa Indonesia adalah kolega. Oke? Lanjut. Silakan, boleh tanya-tanya lagi. Mungkin 2 pertanyaan lagi. Silakan, teman-teman. Kak, aku mau tanya deh, Kak. Itu kan kalau misalnya tes speaking IELTS-nya itu, misalnya durasinya sampai 15 menit, terus kira-kira kalau kita ngomongnya kelamaan itu bakal di stop gitu atau gimana? Kalau kayak tadi kan kakak contohinnya kita describe beberapa, misalnya ditanya tentang kerjaan gitu kan, terus kita ikut describe juga beberapa kalimat mungkin, terus misalnya yang ngetes itu ada kemungkinan nge-stop kita ngomong gitu gak sih? Ya kalau terlalu lama pasti, kalau misalnya kita diam terlalu lama itu kurasa sih pasti ya mestinya ya, karena nggak mungkin diamin gitu, misalnya kayak diam-diaman ngeliat-ngeliatan gitu. Agak ini ya, agak apa, awkward gitu ya. Mestinya dia akan dikasih itu. Atau kalau misalnya kalian memang nggak bisa jawab, kalian bilang I'm sorry I cannot understand. Biar next ke pertanyaan selanjutnya. I'm sorry I cannot understand. Ya, satu sisi itu mengurangi nilai, tapi at least kalian do the best lah untuk yang selanjutnya, instead of daripada kalian terpuruk di satu kondisi. Sayang Gitu. banget sih. Sayang banget. That's why harus dibiasakan banget untuk ngomong. Jadi bisa lancar jaya. Gitu. That's why aku ajarin bener-bener dari awal dulu, teorinya adalah bikin develop idea. Supaya kalian
nggak kehabisan ide waktu ngomong. Oke? Kak, Yes. Satu pertanyaan lagi, silakan. Sebelum aku tutup. poinnya itu lebih gedean ngembangin idea apa percampuran past tense, future gitu. Saya pernah melihat dari yang IELTS list ya. Itu salah satu yang favorit saya di YouTube. Kalau kalian mau belajar yang bahasa Inggris, saya rekomendasi juga itu IELTS list ya. Teman-teman, kalau di situ sih saya belajar bahwa apa namanya? Jadi itu rata teman antara fluency, grammar, pronunciation dan juga apa namanya vocabnya ya. Jadi dia itu 25 25 25. Jadi dia memang ada bagian-bagian sendiri dan rata gitu. Jadi menurut beliau gitu ya, rata. Jadi kalian harus oke di semuanya. Tapi kalau saya sendiri pribadi menyarankan develop idea itu nomor 1. Karena kalau nggak ada idea nggak bisa ngomong. Kalau nggak ada idea nggak bisa masukin grammar, nggak bisa masukin apa-apa. Jadi belajar apa-apa percuma. Jadi pelajaran pertama yang harus masuk ke kepala adalah develop idea. Entah mau pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia, nggak peduli. Yang penting harus develop idea. Itu nomor 1. Gitu. Oke? Satu lagi mungkin kalau masih ada sebelum aku tutup. Oke, Kak, thank you. Oke. Info channel Kak Erwin. Ya nanti aku akan coba share ya. Sebenarnya ini aku sempat upload video itu di anyway aku akan tutup sesi ini dulu ya nanti. Aku akan stop recordingnya dulu ya.